Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini Mr. Munir, Pak Munir ya ada manggilnya ya. Ini Pak Munir dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan pertemuan pertama. Hari ini kita akan mempelajari tentang memahami kaidah PUEBI. This is PUEBI, bukan PUBG, bukan Player Unknown Battleground. Ini PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Jadi kita tentang latar belakang dulu ya. Mungkin beberapa dari Anda agak asing dari apa itu PUBI. Jadi PUBI itu adalah eh, penyempurnaan ya. Mungkin Anda dulu pernah mendengar yang namanya EYD. Namun mungkin Anda juga belum pernah mendengar apa itu PUEYD. Jadi EYD dulu, setelah itu direvisi menjadi PUEYD, dan yang terakhir ini oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dulu pada tahun 2015, masih Bapak Anies Baswedan mungkin ya. Itu beliau merubah menjadi PUBI. Oke, seperti yang mungkin sering saya sampaikan di kelas bahwa bahasa Indonesia saat ini sudah mulai apa ini? Mulai kita namakan apa itu? Krisis identitas ya. Jadi di mana kita akan lebih sering menggunakan bahasa asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih nyaman menggunakan kata print daripada kata cetak, atau menggunakan kata download daripada kata unduh, mungkin file daripada kata berkas. Nah, mungkin dari situlah maka selain ejaan yang disempurnakan, maka kita juga ejaan umumnya juga, bagaimana kita melafalkan makhrajul huruf kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, walaupun itu ya, di ujung kanan bawah itu ketutupan itu sebagai manusia yang berbudaya bermanfaat. Oke, mungkin kalau Anda melihat Anda bisa membaca sendiri. Oke, dari PWBI sendiri kita mempelajari dari huruf abjad. Oke, abjad kita ada 26, dan untuk pelafalannya ya, jadi seperti ini: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Oke, jadi bukan A B C gitu. Itu tidak resmi ya. Jadi yang pertama A B C bukan C. Oke, Q bukan Q. Oke, misalnya mungkin prodi IQT bukan IQT. Oke, ya, jadi Anda bisa tinggal pause saja di video ini untuk membaca materialnya, dan kalau kalau tidak jelas nanti langsung tanya ke WhatsApp grup kita. Oke, di sini ada huruf kapital. Anda baca dari atas ya, ada dari awal kalimat, petikan langsung, lalu apa ini? Untuk sesuatu yang berhubungan dengan kitab suci dan ketuhanan, gelar, jabatan, dan lainnya. Huruf pertama unsur nama orang, jadi semuanya ya, misalnya nama lengkap Sugiono Tung Kita Kidung misalnya, jadi S-nya kapital, T-nya ya. Jadi jangan mengatakan huruf besar ya, kita bisa mungkin membiasakan untuk tidak mengatakan huruf besar tapi huruf kapital. Mungkin jasadnya huruf kecil oke ya, tapi kalau huruf besar berarti kecil yang dibesarkan. No, jadi ditinggikan gitu ya. Oke ya, seperti juga nama tahun baru, lanjutannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Silahkan Anda pause dan baca sendiri. Lalu tentang menulis huruf miring dan huruf tebal, tentu agak sulit kalau kita menuliskannya di tulisan tangan ya. Namun biasanya tulisan tangan kita apit dengan tanda kutip mungkin. Nah, ketika kita mengetiknya di komputer misalnya, maka ini huruf miring dipakai untuk judul buku, nama majalah yang dikutip. Oke, juga untuk menegaskan kelompok data huruf terakhir kata abad. Nah, itu Anda bisa lihat D-nya miring ya, karena dipakai untuk itu tadi, untuk penegasan sesuatu. Lalu juga bahasa asing yang kita tidak bisa itu ya, misalnya apa? Internet. Oke, internet tidak ada bahasa Indonesianya. Atau apalagi mungkin bahasa asing yang bahasa Indonesianya kita kesulitan. Nah, mungkin ini bahasa nama ilmiah, dimana itu bahasa asing yang tidak bisa kita bahasa Indonesiakan, itu kita buat menjadi miring. Beda dengan bahasa asing yang ada bahasa Indonesianya. Contoh speaker kita tulis apa itu, pengeras suara,
atau laptop kita tulis komputer jijing. Oke, komputer sudah tidak pakai C, sudah memakai K. Oke, itu maka menjadi bahasa Indonesia asli PWBI juga. Itu boleh. Atau misalnya apa? Mikrofon kita menjadi pelantang pelantang. Kontak person menjadi narahubung. Nah, itu bisa. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian ini yang huruf tebalnya seperti ini ya, judul. Nah, ini biasanya kalau kita mengetik makalah, karya tulis, nah itu pasti ada subbab. Nah, itu kita memakai huruf tebal. Tanda baca di sini sesuai PWBI ada tanda titik, tanda koma. Tanda titik koma ini sering ya, yang sering-sering tidak perlu saya jelaskan ya. Nah, ini misalnya titik koma ini ya, sejenis dan setara itu berarti sudah mengandung subjek predikat seperti itu ya, tanpa kita harus memakai kata hubung. Misalnya seperti ini, malam telah datang, para Dracula, para GGS, para GGS pergi begadang. Oke, jadi malam telah datang tidak perlu memakai itu ya, karena masih satu kalimat. Di sana kita menegaskan apa ya, seperti ada apa itu keterangan waktu ya, tapi bukan. Di sana ada subjek, ada predikatnya. Malam telah datang, subjeknya malam, telah datang menjadi predikat kan. Oke. Dan para GGS, para ganteng-ganteng serigala pergi begadang. Nah, di sana juga ada subjek dan predikat. Maka mereka kalimatnya sejenis atau setara. Kita pisahkan saja dengan memakai titik koma. Oke, titik 2 itu pemerian. Pemerian itu adalah seperti ini ya. Kalau kita menulis sekolah titik 2, IAIN Kudus, IAIN Kudus sih. Fakultas titik 2 itu namanya pemerian. Oke, dan juga tanda hubung untuk menghubungkan kata demi kata. Misalnya apa? Misalnya kata kupu-kupu. Oke, jalan-jalan. Itu tanda hubung. Beda lagi dengan tanda pisah. Kalau tanda pisah itu untuk memisahkan seperti ini misalnya. Januari sampai ya, kalau ada sampai seperti itu ya, maka itu namanya tanda pisah, bukan tanda hubung kalau artinya sampai. Misalkan 18 sampai 33 September, di 33 enggak ada. Sampai 30 September, nah itu sampai itu namanya tanda pisah, bukan tanda hubung. Tanda elipsis dipakai untuk di percakapan, biasanya misalnya aku ingin liburan, atau bisa juga untuk sesuatu yang tidak bisa kita ucapkan, misalnya dan di sana dia melihat titik. Oke, udah adegan berikutnya seperti itu. Oke, seperti ini. Lalu ini yang page terakhir di sini ada tanda kurung, terus tanda petik ya, itu ya misalnya untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain, misalnya apa itu tut telepon sudah bunyi. Misalnya juga sabar teman-teman, tunggu sampai ada suara duar, misalnya seperti itu. Nah, kata duar, oke ya, itu petikan yang tersusun di dalam petikan. Oke ya. Nah, itu memakai tutup cukup dengan petik tunggal. Lalu yang terakhir apa ini? Apostrof di sini ya, untuk menghilangkan bagian kata. Pernah mendengar ya, misalnya September 90. Nah, itu harus ada petikan tanda apostrof, tanda petik atas itu ya, petik atas satu itu. Yaitu untuk karena yang betul adalah misalnya September 90, yang betul September 1990. Jadi karena kita menghilangkan bagian angka, maka kita pakai apostrof. Oke lah, saya kira cukup sekian penjelasan untuk dari PWBI tersebut. Silahkan Anda diskusikan. Kita memiliki satu pekan penuh untuk berdiskusi. Jadi Anda bisa bertanya pada saya kapanpun, dimanapun, tidak terikat waktu. Satu semester penuh ini kita gunakan untuk berdiskusi apapun itu. Oke, dan pastikan Anda diskusinya di WhatsApp group. Oke, supaya teman-teman lain juga bisa mengikuti. Oke guys, jadi cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya, dan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.